Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hi. My name is Dwi Arif Wibowo. You can call me Mr. Bowo. And I teach English. And I am your English teacher. Today, I'm gonna tell you about the material that we are going to learn this semester. I hope you pay attention the video and write down something important in the video. Get it? If you don't understand or you have any questions, just send me a private message via WhatsApp. Action. So let's continue. Introduction to 9th grade English. Pengenalan bahasa Inggris untuk kelas 9. So this is me. Ini wajah saya. Ada juga di profil WA ya. Kita mulai. Hi, my name is Dwi Arif Wibowo. You can call me Mr. Bowo. I am your English teacher. I live in a small village in Petarukan. I am 25 years old. I've been teaching English for 3 years. I love listening to music. I'm so excited to teach you and I can't wait to see you. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa kok pakainya Mr. Bowo. Some of you, beberapa dari kalian pasti sudah tahu kenapa penggunanya itu Mr. Tapi beberapa dari kalian mungkin lupa. Jadi saya jelaskan ulang. Skip. Nah, di sini penggunaan kata Mr. itu untuk anak laki-laki atau orang laki-laki yang sudah menikah ataupun belum. Gampang kalau laki-laki sebutannya Mr. Mr. Bowo, Mr. Pri, Mr. Sejo, Mr. Adit, semuanya bisa pakainya Mr. kalau laki-laki. Sedangkan kalau belum menikah dan perempuan gunaannya Miss. Bacanya Miss. Itu untuk yang belum menikah. Sedangkan kalau sudah menikah pakainya MRS atau Mrs. Ini untuk perempuan yang sudah menikah. Sedangkan ada lagi bacanya Miss, pakainya Z. Bacanya pakainya Z, tulisannya MS saja. Itu untuk orang yang sudah dan belum menikah perempuan. Jadi ini seperti Mister. Kalau Mister itu laki-laki, Miss perempuan. Ini yang bisa digunakan untuk yang sudah menikah ataupun belum. Tapi ingat, kalau kalian menggunakan kata Mister harus diikuti nama. Mr. Bowo, Mr. Bowo, Pak Bowo. Sedangkan kalau tanpa nama, kalian menggunakannya Sir atau artinya Pak. Jadi jangan bilang Mister, apa kabar? Nah, lebih tepatnya Sir, how are you? How are you, sir? Seperti itu. Tanpa nama, pakainya Sir. Dengan nama Mr. Bowo. Kita lanjut. Perkenalan sudah. Selanjutnya di kelas 9 ini kalian akan mempelajari 3 bab di semester 1 ya. Yang pertama, expressing hopes, wishes, and congratulates others. Jadi mengekspresikan harapan dan keinginan, kemudian bagaimana cara untuk memberikan selamat. Di chapter kedua ada yang namanya procedure text.
itu nanti tentang recipe and manual, resep dan buku manual. Di chapter 3 akan mempelajari tentang narrative text. Narrative text itu biasanya cerita fiksi. Selanjutnya kita akan bedah di chapter 1 atau chapter 1, kompetensi dasarnya. Saya bacakan 3.1, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal dan tulis yang melibatkan tindakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kalau bedanya itu di 3.1 dan 3.4, kalau 3.1 menerapkan, yang kalau 4.1 menyusun. Jadi nanti kalian harus bisa menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana. Sama tentangnya harapan, doa, dan ucapan selamat. Itu untuk chapter 1. Selanjutnya di chapter kedua, kalian akan mempelajari seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di sini itu tentang procedure text. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman, manual, pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu untuk chapter 2 di 3.2. Sedangkan di 4.2 kalian harus menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Nanti seperti apa bentuknya? Kita akan pelajari lebih lanjut di bab 2. Ini pengenalan bab yang akan kalian pelajari dulu. Chapter 3. Membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa beberapa teks naratif lisan dan tulis dan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu untuk chapter 3. Jadi tentang naratif teks. Dan selanjutnya saya punya 5 strategi untuk menjadi pembelajar online yang sukses. Kalian kan sudah belajar online selama 1,5 semester, 1 tahun setengah lebih ya. Nah, ini caranya biar kalian sukses. Mungkin di semester yang lalu nilai kalian belum cukup memuaskan, sedangkan di semester ini kalian harus ngejar nilai agar nanti bisa masuk di SMA atau SMK negeri. Number 1, treat an online class like a real class. Jadi kalian harus memposisikan online class itu seperti real class, sama seperti di kelas biasa. Ketika jamnya 07.30 itu kalian sudah harus siap, ya kalian harus siap, sudah mandi, sudah segar. Jangan 0.30 sudah mulai, kalian baru bangun jam 9. Itu namanya kan kesiangan. Harus disiplin. Kuncinya di disiplin, apalagi ini di tahun terakhir kalian harus memberikan yang terbaik kalau bisa. Kedua, set up your workplace atau study place. Kalian harus punya tempat belajar khusus yang tidak ada gangguannya untuk mengurangi distraction, gangguan di ruangan khusus, misalnya di kamar kalian atau di mana, di tempat yang cukup bening. Kalau misalnya
di rumah kalian ada adik bayi, atau rumah kalian di samping jalan raya, itu akan banyak distraction atau gangguan. Kalian baru mau fokus saja, sudah ada motor yang ngeng, atau mobil, atau jangan-jangan adik kalian nangis. Itu kan jadi distraction. Kalian harus menangani itu dengan cari tempat yang sepi di rumah kalian. Kalau enggak ya di rumah nenek kalian, di sekitaran rumah kalian saja. Yang keempat, tadi yang ketiga, kurangi gangguan ya. Figure out how you learn best. Kalian cari cara bagaimana cara belajar kalian yang terbaik. Saya nggak bisa ngasih gambaran, cuma biasanya tiap anak-anak itu beda. Ada yang carinya dengan dengarkan musik, dengerin musik. Ada yang dengan mencatat. Ada yang dengan nonton YouTube, nonton video di YouTube ya, video tutorial. Lah kalian harus mencari cara kalian sendiri. Jangan sampai kalian tahu bagaimana strategi untuk menjadi level tinggi di sebuah game, tapi kalian tidak tahu cara belajar biar mencapai level tertinggi. Harus cari caranya. Game saja kalian bisa tahu caranya biar naik ke next level. Ini harus kalian cari tahu juga, belajar, karena ini di masa terakhir kalian di SMP. So you have to do your best. Next, number 5, be an active participant. Jadi partisipasi yang aktif, jangan cuma datang di grup, hanya cuma absen tanpa mengerjakan tugas. Kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nanti ketika kalian SMK ataupun SMA, ternyata kok materinya sudah berat, kalian kebingungan sendiri. Ini waktu kalian 1 tahun ini harus dimaksimalkan betul-betul agar kalian nanti tidak kelabakan waktu di SMK ataupun SMA. Jangan sampai mereka sudah bisa lari, kalian jalan pun masih sempoyongan. Harus sudah bisa mengikuti. Jadi siswa aktif, mengerjakan tugas, tinggal 1 tahun lagi, berikan yang terbaik. Okay? That's all for 5 strategies to be a successful online learners. Saya tahu ini tidak mudah, sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Thank you. Sudah selesai. Itu untuk materi minggu pertama, pengenalan bab yang akan kalian pelajari dalam 1 semester. Saya harap kalian mengerti dan menjadi siswa yang lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.